Hai Spooner, balik lagi sama gue Bari Justice. Jadi hari ini gue mau share sama kalian tips bagaimana cara menjadi penyiar yang keren di aplikasi Spoon Radio. Kemarin tuh ada beberapa orang yang nanya di video gue, katanya gimana tips menjadi seorang DJ yang profesional. Gue agak sedikit agak sedikit ragu untuk menjelaskan tips ini karena gue ngerasa kayak oh my god, gue juga belum profesional gitu. Tapi kemarin gue udah ngobrol dengan beberapa DJ di Spoon Radio dan gue udah tulis beberapa listnya di sini. Kita akan bahas satu-satu. Di sini ada 8 list yang kita akan bahas, teman-teman. Salah satunya adalah yang pertama, agar kalian terlihat menjadi seorang DJ yang profesional dan terlihat keren. Yang kalian lakukan pertama kali adalah mempersiapkan konten. Iya, persiapan konten itu sangat perlu sih menurut gue. Karena apa? Ketika kita punya persiapan, ketika kita akan membahas sesuatu, ya tentunya kita harus mencari dulu sumber-sumbernya. Kita juga harus kayak memikirkan apa yang akan kita ucapkan. Kalau misalnya kita punya bahan, kita punya sumber, ketika kita ditanya, kita tuh punya sumber yang jelas gitu. Jangan sampai ketika kalian membahas sesuatu, kalian tuh tidak punya sumber yang jelas gitu. Itu bisa kayak bahaya banget sih buat kalian. Nah itu, kenapa sih harus punya konten? Ya ini juga sih jadi perbincangan ya, perdebatan antara user Spoon karena mereka pikir ya udah gitu kan, ini kan cuma aplikasi. Kenapa juga kita harus punya konten kayak gitu? Kalau menurut gue pribadi sih konten itu penting teman-teman, karena ketika kita punya konten, jadi seakan-akan kita tuh ada pembahasan, kita tuh bisa ngobrol banyak dan apa yang kita ucapkan dan apa yang listener itu dengar itu kayak bermanfaat aja gitu kan, bermanfaat aja, nggak cuma ngobrol-ngobrol kuala-kuala sana sini gitu kan. Ditambah lagi kalau misalnya kalian memilih menjadi seorang penyiar yang cuma ngobrol doang, lama-lama itu user itu kayak jenuh kayak gitu loh, listener itu kayak jenuh gitu karena ya, paling juga ngomong ini doang gitu kan. Terus tips kedua itu kalian tuh harus buat background sendiri ya tanya. Jadi kan sebelum live itu biasanya kita tuh masuk ke menu pilihan dan di sana itu kita bisa memilih background yang kita inginkan. Entah itu background yang disiapkan oleh Spoon Radio ataupun kalian bisa memilih background kalian sendiri. Nah, disarankan agar kalian lebih terlihat kayak DJ profesional gitu kan. Kalian tuh buat background sendiri teman-teman, dan kalian tuh bisa pakai Photoshop, bisa pakai, ada kalau nggak salah di Spoon juga yang buka jasa ini pembuatan background itu, dan kalian bisa meminta jasanya gitu kan. Dan gue pribadi juga gue udah buat background gue sendiri sih. Itu tuh kayak kalian tuh kalau misalnya punya background sendiri tuh udah kayak punya ciri khas gitu. Jadi membedakan antara lu dan orang lain. Kalian juga bisa menggunakan foto profil kalian kalau misalnya kalian mau, dan kalian ngerasa kayak oh gue ganteng gitu, gue cantik gitu ya. Kalian bisa pakai background kalian untuk menarik perhatian orang lain agar masuk ke room kalian. Tapi kalau misalnya kalian orangnya nggak suka menggunakan foto profil sendiri, kalian bisa menggunakan background buatan, entah itu pakai animasi, entah itu pakai ya kayak kartun-kartun kayak gitu, entah itu pakai download di Google atau apapun itu. Tapi yang jelas usahakan background itu yang lebih enak, ramah di mata gitu ya. Sampai kalian tuh membuat background yang terlalu ribet juga, itu kayak membuat mata risih. Apalagi kalau misalnya di Spoon itu kan DJ itu akan membaca typingan kalian, tulisan kalian. Anak-anak Spoon bilangnya typing ya teman-teman. Dan itu kalau misalnya background kalian itu jelek, orang-orang tuh bakal kayak aduh susah banget sih bacanya kayak gitu. Itu tipsnya, membuat background sendiri. Banyak sih DJ yang pakai background sendiri, di Bahira, terus siapa lagi, banyak lah ya DJ choice gitu pakai background ya buatan sendiri. Itu yang ketiga, kalian bisa menggunakan alat penunjang. Alat penunjang itu alat-alat pembantu lah, alat-alat yang bisa membantu kalian siaran. Contohnya kayak gini. Sekarang gue pakai mikrofon ini BM8000 dan juga soundcard V8 ya. Dan rata-rata kebanyakan orang yang udah lama terjun di aplikasi Spoon ini
mereka menggunakan alat-alat seperti ini. Ya tujuannya agar suara kalian lebih bagus, lebih terdengar bagus. Dan biasanya di soundcard itu ada nggak ya? Bentar-bentar. Kalau nggak salah ada contohnya sih gue ambilin dulu. Dan di soundcard ini biasanya kan ini soundcard kan kayak gini. Nah bentuknya kayak gini. Ini gue bukan promosi ya. Ini tuh soundcard yang bisa membantu kalian siaran banget. Di sini tuh ada kayak record musik, efek-efek suara kayak gitu. Dan ini ngebantu banget sih, ngebantu banget kalau misalnya kalian ada efek tepuk tangan bisa pakai ini juga. Terus untuk kalau misalnya kalian puterin musik juga bisa dikecilin di sini gitu kan. Itu ngebantu banget sih. Jadi kita tuh seakan-akan kayak DJ penyiar radio beneran gitu kan. Padahal bukan. Itu ngebantu sih, sama kayak mic kayak gini juga membantu. Apalagi kalau misalnya kalian live-nya akustikan, itu ngebantu banget. Itu tipsnya. Kalau misalnya kalian tanya harganya berapa, ini sih murah ya. Ini kalian satu paket itu sound card, mic sama stand mic kayak gini itu cuma 600 ribuan lah. Tapi gue saranin untuk kalian yang baru menggunakan aplikasi Spoon, kayaknya kalian jangan langsung menggunakan part-part tambahan kayak gini deh. Soalnya takutnya rugi gitu. Soalnya apa? Gak ngejamin juga kalian pakai yang kayak gini tuh kalian tuh banyak yang nyawer gitu kan. Gue saranin sih kalian beli yang kayak gini ketika kalian sudah menghasilkan di aplikasi Spoon. Tapi kalau misalnya kalian belum menghasilkan uang sedikit pun, jangan coba-coba untuk memaksakan diri kalian untuk membeli alat-alat seperti ini. Karena nantinya kayak nggak kepake kayak gitu. Apalagi kalau misalnya kalian tuh gak ada rencana buat fokus di aplikasi ini. Ya walaupun secara gitu kan, gue pribadi nih kalau misalnya kalian tanya kenapa gue beli kayak gini, karena gue tuh hobi aja. Jadi gue tuh nggak terlalu ngarepin masalah duitnya. Ya karena gue suka ngelakuinnya, ya gue nggak nanggung gitu buat ngeluarin duit buat ya untuk memuaskan hobi gue gitu kan. Kalau misalnya kalian juga hobi untuk kayak gini, hobi untuk siaran yang kayak gitu, ya kalian beli aja sih. Kan itu juga bisa kalian pakai buat karaoke, bisa pakai buat akustikan. Itu banyak sih fungsinya. Ini banyak banget fungsinya. Tips selanjutnya adalah latihan vokal. Nah, ini sih biasanya dilakukan sama teman-teman ketika kalian akan memulai siaran. Jadi kan ketika mulai siaran itu kita pasti bakal ngomong kayak gini, nyoros-coros 2 jam penuh. Dan kalau misalnya kalian gak latihan vokal kayak gitu, biasanya nih kadang-kadang kalian tuh bakal kayak apa ya istilahnya tuh, kayak keceletot kayak gitu ya, kayak belibet ngomong biasanya. Latihan vokal itu kayak gini, A, I, U, E, O, buat ngelatih bibir kalian tuh biar nggak kaku aja gitu kan. Itu ngebantu banget sih, A, I, U, E, O. Dan ditambah juga ketika kalian latihan vokal setiap hari misalnya, jadi lama-kelamaan suara atau kata-kata kalian tuh apa ya, istilah bahasanya tuh apa ya, bukan kata-kata ya, omongan kalian tuh lebih jelas aja gitu lah intinya ya. Lebih jelas, lebih kayak kedenger aja jelasnya ya, A, I, U, E, O nya gitu. Itu tips keempat. Tips kelima, banyak membaca. Nah ya, ini sama sih, tips ini tuh sama digunakan untuk seorang penyiar yang radio asli. Karena ketika kalian menjadi seorang penyiar atau kalian menjadi penyiar radio di Spoon juga sama gitu kan, kalian tuh harus banyak pengetahuan, kalian juga harus banyak membaca. Tujuannya apa? Ketika kalian banyak membaca, kalian tuh akan terbiasa untuk kosakata kalian tuh akan bertambah setiap harinya, dan kalian tuh ilmu kalian juga bakal bertambah. Dan ketika kalian bertemu dengan listener Spoon itu, kalian tuh tidak akan kehabisan materi atau kehabisan pembahasan, karena kalian tuh punya banyak kayak persiapan di otak kalian untuk membahas sesuatu yang lain. Kalau misalnya kalian ngerasa wah ini kayaknya mulai ngebosenin, kalian bisa membahas sesuatu yang lain. Ketika listener kalian nanya sesuatu, kalian bisa jawab. Itu keren banget sih kalau misalnya kalian bisa sampai seperti itu. Itu udah kayak profesional banget sih kalau menurut gue ya. Membaca itu ngebantu banget. Tips selanjutnya adalah interaktif dengan listener dan user lainnya gitu. Jadi interaktif kayak gini banyak DJ yang dia tuh terlalu fokus. Kalau misalnya kalian fokus ke pembahasan, itu bisa aja kalian fokus ke pembahasan, tapi usahakan harus ada kayak segmen tanya jawab kayak gitu, biar kalian tuh ada kayak interaktif kayak gitu sama listener kalian, biar listener kalian tuh nggak ngerasa lu tuh ngomong sendiri gitu kan.
Ya kalau misalnya kalian interaktif, kalian ramah sama listener kalian, kalian itu asik orangnya, gue jamin sih kalian bakal banyak banget yang fans kalian, dan fans kalian bakal banyak kayak gitu. Iya, ya banyak sih orang-orang yang kayak gitu. Terus lebih dekat aja sama listener kalian. Karena gue pribadi juga, gue sering kali gue membahas kayak konten curhat, dan itu tuh tujuan gue tuh agar lebih dekat sama listener gue sih. Ketika kita punya lebih tahu gitu kan permasalahan mereka, dan biasanya sih user Spoon itu listenernya itu suka curhat orangnya, dan kita tuh kayak kalau misalnya mendengarkan permasalahan mereka, kita tuh bakal lebih kayak ada apa ya istilahnya, kayak lebih dekat aja sih sama mereka. Apalagi kalau misalnya kita udah kayak lanjut komunikasinya di WhatsApp ataupun di real life kayak ketemu langsung, wah itu kayak keren banget sih kalau misalnya kalian bisa sedekat itu sama listener kalian. Tips selanjutnya adalah diusahakan menggunakan bantuan dari MG. Jadi di Spoon itu ada fitur, bukan fitur sih, lebih kayak di Spoon itu ada apa ya? Kalian tuh bisa mengangkat listener kalian menjadi seorang MG atau manajer. Manajer itu apa sih? Manajer itu orang yang membantu kalian ketika kalian siaran. Jadi ketika kalian siaran, biasanya gue pribadi nih, gue pakai 2 MG sih. Jadi maksimal itu ada 3 MG yang bisa kalian gunakan. Dan itu MG itu tugasnya bisa bermacam-macam. Ada yang untuk mempromosikan WhatsApp gitu, mempromosikan sosial media kalian, bisa untuk menyapa-nyapa user yang baru atau listener yang baru bergabung, bisa juga untuk memperingatkan atau meng-kick listener yang tidak kondusif atau yang bikin onar kayak gitu. Karena di Spoon itu banyak banget yang bikin onar, yang kayak spam kayak gitu. Biasanya MG manager itu bisa punya hak untuk meng-kick user yang seperti itu, dan dia juga bisa membantu kita untuk mengingatkan untuk kayak jangan lupa tap love, jangan lupa untuk nyawer. Nah, itu membantu banget sih. Wah keren sih, gue punya MG tetap ya. Keren. MG tetap gue itu gue biasanya pakai si Sani. Si Sani itu, nah kalian nantilah gue bakal tunjukin mungkin di sini ada ya. Jadi ID-nya kalian bisa follow, dan dia itu keren banget. Dia itu yang nemenin gue dari nol banget sih. Ketika gue mau mulai karir gitu di aplikasi Spoon Radio. Tips selanjutnya adalah bahas konten yang positif. Nah, balik lagi berarti ke pembahasan yang pertama tentang masalah konten. Jangan sampai kalian tuh membuat konten ya karena kalian memaksakan gitu agar listener kalian banyak. Terus kalian juga pengen berkonten, tapi jangan juga kalian bikin konten desah juga, cuy. Itu nggak apa ya? Nggak keren lah, nggak keren. Soalnya ya bisa aja lu rame, tapi ya ramenya dengan cacian makian kayak gitu. Tambah lagi jangan juga sih gue nggak saranin kalian buat ngebahas konten yang gibah, konten-konten yang menjatuhkan orang lain. Itu sih nggak keren. Kenapa nggak keren? Gak lucu aja kalau misalnya kalian naik, pamor kalian naik, rank kalian naik dengan cara menjatuhkan orang lain di Spoon. Itu tuh kayak fancy gitu kan. Kenapa lu harus mencari kesalahan orang lain? Itu kayak nggak lucu aja. Kan masih banyak konten-konten yang bisa lu bahas, entah itu konten kesehatan, konten masakan, ASMR gitu kan. Terus apalagi curhat, terus motivasi, banyak sekali sih. Carilah konten-konten yang bermanfaat. Kalaupun kalian tidak mau berkonten dan kalian tidak merasa percaya diri untuk membuat konten, tidak masalah. Untuk kalian yang baru bergabung di Spoon itu kayak ngobrol-ngobrol santai juga sih nggak masalah. Itu untuk melatih aja kalian, untuk melatih kepercayaan diri kalian. Karena gue rasa sih, gue juga sama ketika gue pertama kali di dunia Spoon, ketika gue harus ngobrol di depan, walaupun kita nggak ketemu di depan orang, itu tuh kayak getar-getar ya gimana gitu kan. Itu gue rasain sih. Untuk awal-awal, untuk membiasakan diri, kalian bisa memulai dengan sapa-sapa, bisa memulai dengan ngobrol doang gitu, bebas. Tips yang terakhir berarti ya, mana tadi? Yaitu tadi itu berarti terakhir 8 ya. Udah 8. Itu beberapa tips yang bisa kalian lakukan untuk menjadi seorang DJ yang lebih profesional, DJ yang keren lah istilahnya. 1. Menyiapkan konten. 2. Buat background sendiri. 3. Menggunakan alat penunjang, latihan vokal, banyak membaca, interaktif dengan listener, dan ramah sama listener, membawa bantuan MG, bahas konten yang positif.
dan tidak menjatuhkan orang lain. Itu beberapa tips dari gua. Mudah-mudahan kalian bisa ambil positifnya dan kalian bisa praktekkan di aplikasi Spoon. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini dan gue juga ngerasa kayaknya gue passion gue di YouTube deh, dan gue bakal terus rajin untuk upload, entah itu konten tentang Spoon, Hakuna, horor ataupun kasus-kasus yang akan gue bahas di sini. Dan gue bakal lebih aktif lagi, lebih sering lagi untuk upload. Jangan lupa untuk subscribe, like, share video ini sama teman-teman kalian. Gue Bari Justice pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.